Shalom saudara, hari ini luar biasa sekali ya. Jadi Holy Spirit itu best friend ya, bestie atau bestie. Ya, bestie itu best friend. Jadi Holy Spirit itu bukan burung merpati yang seperti ini ya. Bukan juga api, juga bukan angin. Itu memang lambang-lambang dari Roh Kudus. Tapi Roh Kudus ada lebih dari itu. Tapi itu adalah best friend, pribadi yang maha kasih, ya kan? Sumber sukacita, sumber kasih, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan. Itu adalah pribadi dari Roh Kudus yang ada pada kita saat kita dibaptis dan menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita harus punya Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Umat Tuhan di gereja ini harus dipimpin oleh Roh Kudus, jangan dipimpin oleh daging. Ya, kalau kita dipimpin Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, maka kita tidak lagi ada penghukuman. Barang siapa di dalam Kristus, barang siapa tidak berjalan menurut daging, tapi menurut Roh Kudus. Tapi bagaimana kalau kita tidak mau Roh Kudus? Ya, kita akan bisa kehilangan Roh Kudus, akhirnya kita tidak selamat ya. Jadi kita jangan sampai ya berbuat dosa, menghujat Roh Kudus. Artinya apa? Memutarbalikkan firman Tuhan, melawan Tuhan, salib dijungkir balikkan, Alkitab tidak dihiraukan, perintah Tuhan tidak dihiraukan, hidupnya menurut dunia, menurut flesh, hidupnya duniawi sekali, tidak ada buah-buah roh. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Ya, seperti Yudas Iskariot. Ya, dia kenal Yesus, 3,5 tahun tidur bareng Yesus, pergi bareng Yesus, melayani bareng Yesus. Tapi dia tetap cinta dosa, hidupnya duniawi, mata duitan, cinta uang, dan dia tidak mau bertobat. Sudah 4 kali lebih ditegur Yesus, ya kan? Ini adalah keturunan iblis, ya. Dan dia adalah orang yang menyerahkan Yesus. Berkali-kali disindir, berkali-kali dikatakan, tapi tetap tidak mau sadar. Nah, itu sudah hidup di dalam dosa. Lain sama Daud, dia jatuh dalam dosa, tapi dia bertobat, ya kan? Tapi ini tidak Yudas, dia hidup di dalam dosa, mencintai dosa, menikmati dosa. Itu namanya unforgivable sin. Dosanya tidak diampuni. Dan contohnya juga ini, anaknya Safira. Dia benar-benar menipu, membohongi Roh Kudus di dalam persembahan. Ya, langsung dia mati. Ya, karena apa kata Petrus, kamu bukan saja membohongi manusia, tetapi mendustai Roh Kudus, dan dia mati. Ya, padahal dia persembahan hadiah kasih berapapun terserah, tapi dia berbohong. Ya, nah, orang yang sudah tidak punya Roh Kudus, dia dikuasai oleh roh jahat. Semua kejahatan, semua karakter jahat, 7 dosa yang tidak diampuni, itu semua ada menguasai. Maka hatinya gelap. Sebab Roh Kudus sudah meninggalkan hati manusia. Ya, ada orang bilang, Pak, Roh Kudus sekali ada tetap ada. Tidak, saudara. Roh Kudus tidak mau berbagi tempat di hati saudara yang penuh dosa. Lu pilih mana? Lu pilih dosa atau pilih Roh Kudus? Kalau kamu masih kompromi, berbuat dosa, menikmati dosa, Roh Kudus pergi. Ya udahlah, ternyata bukan my bestie, ya kan? Roh Kudus ini dia bukan bestie, bestinya setan, nggak mau. Tapi kalau kita terima Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, maka setannya akan diusir sama Roh Kudus dan dia akan tinggal di dalamnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa kehilangan Roh Kudus? Can you lose the Holy Spirit? Ya kan? Ini banyak orang berdebat, Pak, nggak bisa. Pak, Roh Kudus sekali ada, tetap ada untuk selamanya. Itu kata Yesus. Yesus berkata kepada believer, kepada muridnya. Kenapa kamu sekali dapat Roh Kudus tidak akan lagi pergi dari kamu? Selama-lamanya Roh Allah akan ada padamu. Selama-lamanya. Kepada siapa? Kepada believer. Kepada muridnya. Yang percaya Yesus. Tapi kalau tidak percaya, ya nggak bisa demikian. Ada syaratnya. Kita lihat ayatnya. Roma 8 ayat 1, ini ayat terkenal. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus.
Ini kitab Indonesia saya pikir kurang jelas, kurang lengkap, ya kan? Kita ambil King James Version, apa arti di dalam Kristus? There is therefore now no condemnation. Tidak ada lagi penghukuman to them which are in Christ Jesus. Apa artinya in Christ Jesus? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yang tidak berjalan dipimpin oleh daging kita, duniawi kita, yang dipimpin oleh segala yang kita, pribadi kita, yang duniawi yang berbuat dosa, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, maka tidak ada lagi penghukuman. Artinya nanti kita diangkat Tuhan langsung ke surga. Tidak diadili lagi, tidak dihakimi lagi karena sudah langsung ke surga. Pak, bagaimana kalau Yesus belum datang, kita sudah meninggal? Tidak apa-apa. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam Kristus, kita kalau mati duluan, nanti kalau Yesus datang mengangkat umat yang hidup ini, tapi kita yang mati duluan diangkat duluan. Yang mati di dalam Kristus, yang mati yang selama hidupnya di dalam Kristus, itu akan kubur dibuka, kita akan diangkat menjadi tubuh kemuliaan, dan bersama-sama kita yang percaya di dunia ini yang masih hidup, akan diangkat bareng-bareng langsung ke surga. Langsung ke surga. Dari awan-awan dibawa Yesus ke surga. Kita akan berada di mana Yesus berada tanpa ada lagi penghukuman. Pastikan hidup kita hari ini bebas dari dosa. Ya. Matius 12 ayat 1 ke 2. Sebab itu berkata kepada segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya kan? Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Mungkin saya bingung. Pak, anak manusia, kan Tuhan. Apa bedanya dengan Roh Kudus? Di sini Tuhan mengatakan anak manusia. Anak manusia. Yesus sebagai manusia, ya, itu mengampuni. Ingat berapa jahatnya mereka. Yesus disiksa, difitnah, diludahi, dipukul, disalib. Apa kata Yesus? Salib. Apa kata anak manusia? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anak manusia, Yesus sebagai manusia, itu mengampuni anak manusia. Tapi kalau manusia menghujat Roh Kudus, artinya menentang Roh Kudus, memutarbalikkan firman, hidup di dalam kebencian, kemarahan, dusta, kebohongan, ketidakjujuran. Itulah yang kita dikatakan kita menentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah, kalau kita nggak punya itu, kita akan iri hati, kita akan cemburu, kita akan menentang, kita akan kurang ajar, kita akan memecah belah, kita akan berselisih, kita akan menipu orang. Segala kejahatan kita lakukan dan kita lakukan itu kita sedang menentang Roh Kudus. Dan kita tidak diampuni. Kenapa? Kamu menista pengorbanan Yesus. Yesus datang ke dunia begitu menderita, disiksa, dianiaya untuk kita. Tapi kita terus berbuat dosa, tidak mau ibadah nggak serius. Gak pernah baca firman, gak pernah berdoa. Itu tanda saudara gak cinta Tuhan. Kita gak cinta Tuhan kalau kita hidupnya di dalam dosa, gak baca Alkitab, saudara. Ya, gak pernah melakukan firman Tuhan. Jelas sekali, jangan sampai kita menentang Roh Kudus. Bertobatlah dari kejahatan kita. Allah itu adil, Tuhan itu adil. Dia Maha Pengampun, Dia mati untuk kita kok. Neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk setan dan pengikutnya. Nah, kita setan enggak? Pastikan kita pengikut Yesus, murid Yesus, maka Roh Kudus tidak akan pergi dari kamu selama-lamanya. Amin, saudara. Ibrani 10:26-27, ya kan? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, udah tahu percaya Yesus, ke gereja, dengar firman Tuhan, setiap minggu dengar khotbah, tiap minggu kita khotbah, tiap minggu kita bicarakan firman Tuhan, kebenaran, tapi sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, pengetahuan tentang firman, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu.
Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan akan penghakiman dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Ngeri nggak saudara? Yudas Iskariot kenal kebenaran, hidup bersama kebenaran, melihat kebenaran yang Yesus lakukan. Tapi dia tetap cinta uang. Dia tetap tidak mau menuruti Yesus. Ada Yesus gak ada Roh Kudus. Karena dia masih ada Yesus. Ya di dalam Yesus kan. Lah akhirnya ketika berbuat dosa, ya sudah. Api neraka. Lihat nih. Akan ada kematian yang mengerikan. Kita akan disiksa di neraka. Bukan 1 hari, 2 hari. Selama-lamanya. Kita mau nyesel nangis-nangis India. Cari pohon puter-puter nangis-nangis. Tidak ada pohon yang nggak bisa. Semuanya akan tidak bisa balik kembali. Dan kita akan menyesal. Tuhan tolong ampuni aku. Beri kesempatan lagi aku hidup. Kalau aku hidup lagi Tuhan, aku melayani Engkau. Kalau hidup lagi Tuhan, aku akan ke gereja. Itu gombal. Ya, sekarang aja orang nggak mau bertobat, nggak mau ke gereja, ya, terus dihakimi. Maka kita enak, saudara. Pastikan kita rapture ya. Dan kita harus tidak melewati ini semua ya. Tidak cepat karena ayatnya banyak 9 slide. Ya, biasanya kan 3 slide. 1 Samuel 16 ayat 14. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Kenapa Saul Roh Kudusnya pergi? Dia tidak taat. Dia kenal Tuhan. Tuhan yang mengangkat dia jadi raja. Perang diberkati, dia orang penakut, pemalu. Waktu dicari dia sembunyi di gudang. Tapi Roh Kudus atau Tuhan itu mencari dia. Diurapi dengan minyak. Lambang Roh Kudus menyertai Saul. Lambang Roh Kudus menyertai hidupnya. Untuk menjadi raja. Untuk memeteraikan. Tapi dia gimana? Hidupnya tidak mau taat. Hidupnya benar-benar tidak taat dengan firman Tuhan. Nggak taat dengan Nabi Samuel. Ya kan? Lihat nih. 1 Samuel 15 ayat 24. Apa dosa-dosa Saul? Lihat ya. Berkata Saul kepada Samuel. Aku telah berdosa. Ya, dia mengaku berdosa kan? Sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut pada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dia takut sama Tuhan atau takut dengan rakyat? Takut dengan rakyat. Dia takut dengan manusia. Takut dengan bawahannya. Takut dengan rakyatnya. Maka demi rakyatnya, menyukakan hati rakyatnya, Saul rela tidak taat. Kemudian berkata Samuel padanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Kalau kita nggak taat, kita nggak setia pada Tuhan. Tuhan bodoh amat, cari yang lain. Saul tidak taat, bodoh amat, aku cari yang lain. Jangan dipikir kita tuh hebat, baik. Tidak, saudara. Tuhan bisa memakai orang lain. Bisa memakai orang lain. Kalau kamu nggak taat, Tuhan yang singkirkan. Tuhan singkirkan. Ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dan dari Israel Tuhan ya. Tidak berdusta dan tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tuhan gak menyesal. Kamu gak taat sama aku buat apa? Buang aja. Oh jangan main-main. Tuhan gak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Ya. Lihat nih yang penting nih. Tapi kata Saul, aku telah berdosa. Lagi ngomong gitu. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Sampai sekarang di depan tua-tua dan bangsa dan di depan semua orang. Ini dah mengaku dosa 2 kali. Masih mencari kemuliaan. Penghargaan rakyatnya. Aku telah berdosa, yes. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku. Dan di depan orang Israel. Supaya dihormati lagi. Mencari kehormatan dari siapa? Rakyatnya. Hai Daud. 2 orang berdosa. Jangan ambil rohmu daripadaku. Dan Daud tidak pernah berdosa lagi. Ini masih berdosa. Ini tobatnya tobat bohong. Berbohong. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Tapi berdosa lagi, mencari kehormatan lagi, masih mementingkan kehormatan rakyatnya. Kembalilah bersama dengan aku, maka aku sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Kurang ajar lagi.
Hormati aku kepada rakyatku, aku akan beribadah. Waduh, ini orang Cina bohwat nih. Bohwatnya. Waduh, bohwat bener orang udah bener-bener gak ada baiknya sama sekali. Udah banget bertobat, tunjukkanlah hormatmu di depan rakyatku, supaya mereka memuji aku, memuliakan aku, baru aku mau beribadah Tuhan. Waduh. Maka Tuhan gak suka sama Saul. Ya. Kita lihat nih, hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa itu apa artinya? Hidup dalam dosa adalah Saul. Setelah itu dia berbuat dosa terus. Ya. Bunuh bangsa Amalek. Bunuh semua. Apa? Enggak dibunuh. Bunuh hewannya, bunuh orangnya, bunuh rajanya. Enggak dibunuh rajanya. Agag. Enggak dibunuh hewannya. Enggak taat lagi, saudara. Dan dia selalu mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Daud gak salah. Dia memenangkan bangsa Israel atas Filistin. Dia berperang untuk Saul. Menang. Bangsa Israel menang gara-gara Daud. Tapi karena udah masuk roh jahat, roh jahat pergi. Hatinya penuh kejahatan. Iri hati. Dendam, kemarahan, ingin membunuh. Jadi kalau kita sudah iri hati, penuh kemarahan, isinya nyerang aja. Daud diserang aja sama Saul. Sampai Yonatan bilang ini, Papa, salah apa sih Daud? Wong dia perang untuk engkau. Bangsa Israel menang karena Daud. Apa salahnya? Minggir kau. Dibunuh mutawak berkali-kali. Dikejar. Pikiran Saul bukan perang untuk melawan musuh. Pikirannya mengejar Daud terus. Orang benar dikejar orang jahat. Itu wajar. Ya. 1 Samuel 16:1a. Berfirman Tuhan pada Samuel, berapa lagi engkau berduka atas Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Gara-gara gak taat, raja jadi ditolak, gak jadi raja lagi. Jangan sampai kita ditolak Tuhan. Kalau ditolak Tuhan, waduh saudara, mengerikan. Kita akan dihukum di bumi dan juga hukum di neraka selama-lamanya. Ya saudara, jangan. Nah, kita lihat jelas sekali Roh Kudus meninggalkan Saul. Roh Allah yang ada dalam hidup Saul, hati Saul bisa pergi karena ketidaktaatan, karena menentang Roh Allah, menentang kebenaran. Yang kedua, belajar dari Simson, ya. Hakim-hakim 16:20, setelah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggil seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulai Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu bersulah perempuan itu, hei orang Filistin, menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simson ketika ada Roh Allah berkuasa, singa itu dicapik mulutnya seperti domba, enteng. Pakai rahang binatang, memukul orang 1000 orang mati. 1 orang lawan 1000 bisa menang. Itu ajaib. Karena Roh Allah itu menguasai Simson. Maka 1000 orang tebas semua. Mana ada 1000 orang lawan 1? Enggak ada. Karena kan Simson kan dikuasai Roh Allah. Jadi Gideon dikuasai Roh Allah. 300 orang, 300 prajurit mengikut Gideon bisa mengalahkan 135.000 prajurit musuhnya. Kalau Roh Allah bekerja di hati kita, siapa dapat lawan kita? Amin ya saudara. Jadi ini kenapa Simson ditinggalkan? Karena Simson gak taat, dia suka berbuat dosa. Perempuan. Berapa kali dia main perempuan? Perempuan ini terus ada orang sundal. Ya, dia terkait orang sundal. Habis itu dia bersama Delilah. Udah tahu Delilah mengorek-ngorek kekuatanmu, rahasia kekuatanmu berkali-kali. Tapi tetap Simson juga memberikan rahasianya. Padahal Delilah nggak cinta. Jelas kalau cinta masa mengorek-ngorek kekuatannya sih. Begitu pertama, tangkap dia loh. Bayangkan ada nggak istri atau kekasih jebak suaminya, tangkap dia. Terus kuat lagi. Apa sih rahasiamu? Kenapa tanya rahasia supaya aku tangkap dibunuh? Kan bisa gitu kan. Tapi Simson blow on juga. Pertama sudah dia dibohongi untuk dibunuh. Nunggu rahasianya tapi nggak jadi karena Simson berbohong kan. Kasih lagi kedua ya kan.
berbohong lagi. Udah tahu 2 kali Simpson itu diketahui diminta rahasianya, kekuatannya supaya untuk dibunuh, ditangkap. Bohong juga, kedua kali juga bandel juga. Ketiga kali ya sudah, potong rambutku deh. Oh, nggak apa-apa, kuat. Roh Allah meninggalkan Simpson. 2 kali dia dijebak, 2 kali dia tahu dia akan dibunuh, 2 kali tahu dia dijebak sengaja karena cintanya kepada wanita. Cinta, ya kan? Cintanya menghanguskan Samson sendiri. Membunuh Samson. Itu namanya menentang roh. Kamu gak taat. Membuka rahasia kekuatanmu dari aku. Jangankan 1000 orang. 1 orang pun dia kalah. Apa terjadi? Diikat matanya, dicukil. Dengan pedang. Aduh. Sudah bayangkan mata saudara kena debu aja sudah. Sakitnya minta ampun. Ini dicukil matanya. Dirantai, menggiling gandum. Terus dibuat lelucon. Bayangkan betapa menderitanya, sakitnya gara-gara tidak ada ketaatan. Roh Allah meninggalkan Simpson. Lagi Ananias tadi kita bahas. Kisah pasal 5:3-5, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ya kan? Hingga engkau berdustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan tanahmu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual pun, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika dengar perkataan itu, rebalah Ananias, putuslah nyamanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang mendengar itu. Jangan bohong. Jangan bohong. Soal persembahan jangan bohong. Kalau saudara nggak bikin persepuluhan, ajak persembahan syukurlah apalah. Jangan, Pak ini persepuluhan Pak. Padahal nggak persepuluhan. Itu Ananias. Dia misalnya dijual 1 miliar misalnya kan. Itu nggak dikasih pun nggak masalah. Dia nggak dosa. Nggak dosa. Dan kalau dia mau dikasih separuh nggak boleh. Anak Petrus ini separuh. 500 juta. Boleh. Nggak dosa lagi. Tapi yang berdosa dia mengaku ini semua hasil jual. Kan rugi. Wah, kamu udah memberi, mati lagi. Lebih baik gak usah memberi, gak usah jual, udahlah, aman. Ya kan? Kalau dia memberi, apa adanya ngomong gak masalah. Wong itu, Petrus ini yang gopek untuk kamu ya, yang gopek untuk aku, untuk hidup, ya gak apa-apa. Gak kasih pun juga gak masalah, kasih cepet pun gak masalah, goban pun gak masalah. Tapi dia berbohong itu masalahnya. Jangan membohongi Roh Kudus. Mati, rugi kan udah memberi mati lagi. Lebih baik beri apa adanya. Ya kan apa adanya. Udahlah kalau gak mau bersepuluhan, persembahan syukur. Persembahan titik, udah aja. Jangan ini berbohong contoh. Jadi kamu bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Kalau mendustai Roh Kudus Allah, tidak lagi ada pengampunan. Kenapa? Kita menghujat Roh Kudus. Unforgivable sin. Jangan mendustai Roh Kudus, mati dia. Ya kan? Mati semua. Mereka semua hidup di dalam dosa. Tapi Daud, janganlah membuang dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud lain. Dia jatuh dalam dosa, yes. Tapi dia bertobat. Dan dia, Tuhan mohon, jangan ambil rohmu daripadamu. Karena rohmu adalah kebenaran. Rohmu adalah firman. Rohmu adalah engkau sendiri. Ya kan? Maka Daud diampuni. Dan dia menjadi orang yang benar kemudian. Jadi ingat saudara, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mendustai Roh Kudus. Roh Kudus akan meninggalkan kita. Akibatnya sangat parah. Simpson menjadi menderita. Dicukil matanya, dibuat lelucon, dikerja keras, dan juga akhirnya mati juga kan. Dan Ananias mati, Saul mati, Yudas Iskariot mati. Hidup orang Kristen itu berat, sangat berat. Hidup di dunia yang jahat ini, yang penuh temptation, yang penuh pencobaan, itu berat. Tapi kita punya Roh Kudus menghibur, menguatkan, menasihati, mendidik, membenarkan kita supaya kita menjadi benar. Jangan menolak Roh Kudus. Ya, gereja benar. Ya, jangan sampai kita nggak benar.
Lihat nih, Yohanes 13 ayat 27. Dan saat itu Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadamu, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yesus sudah bohwat. Tahu bohwat? Udah bukang nih orang ini. Dikasih tahu, dinasihati 3,5 tahun bersama aku. Ya, aku udah sindir orang yang bersama aku, menyalahkan aku. Ini adalah orang yang pokoknya semua Yesus tahu mau berkali-kali. Tapi tetap bandel. Tidak mau dengar nasihat. Tidak mau dengar kata-kata firman. Tidak mau mendengar nasihat. Kalau kita nasihati orang nggak mau terus, tinggalkan mereka. Jangan sampai kita mengalami malapetaka yang harusnya untuk mereka, kita kena juga. Ya, lihat nih. Barang siapa yang berbuat jahat, biar terus berbuat jahat. Nanti akhir zaman. Akan banyak orang berbuat jahat, tetap berbuat jahat. Tidak mau bertobat. Karena menutup telinganya untuk firman. Yudas menutup telinganya untuk firman. Bersama Yesus, tidur bersama Yesus. Pelayanan bersama Yesus, makan bersama Yesus. Tapi dia menutup firman Tuhan. Maka udahlah, apa yang hendak kau lakukan, lakukan cepat. Pergi sana. Karena ada iblis dalamnya. Masuk iblis. Jangan sampai izinkan iblis masuk dalam hidup kita. Kenapa? Dia pergi. Kenapa? Bisa-bisanya loh. Berjaman dengan Yesus. Pergi kok bisa menjual Yesus menerima uang. Aduh saudara. Jangan kita lakukan. Ya, jangan kita lakukan. Ya, maka kita ikuti. Jangan ikuti apa Yudas. Ya, ikuti Daud aja. Barang siapa berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus benar. Barang siapa kudus, biarlah dia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut imannya. Bukan perbuatannya. Kita dibenarkan bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Perbuatan kitalah yang menunjukkan iman kita kosong atau tidak. Iman kita nggak diketahui orang. Tapi perbuatan kita bisa ya menentukan, bisa seperti apa reflektor dari iman kita. Kita bilang aku beriman tapi kamu jahat. Aku beriman tapi kamu meninggalkan orang. Kamu beriman menyerang orang lain. Kamu beriman. Itu iman yang kosong. Maka Yesus ngomong apa? Yesus akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita baik, ya Tuhan membalaskan kita. Diberi mahkota kehidupan. Diberi surga. Diberi sukacita selama-lamanya surga. Sesuai perbuatan kita. Kalau kita jahat, ya sudah. Kita akan menerima upah kita di neraka selama-lamanya. Ya makanya katanya Mazmur kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Berbahagialah, bahasa Indonesia, bless. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Berbahagialah, diberkati yang tidak berjalan menurut orang fasik. Jangan mendengarkan nasihat dari orang yang tidak punya iman. Apalagi tidak kenal Yesus. Jangan mencari mereka. Jangan datang kepada mereka. Kita nasihati orang, tetap aja datang kepada orang lain yang tidak seiman, yang tidak percaya Yesus. Ya terserah, gitu loh, ya. Jadi kita jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. 5 gadis bijaksana, dia tidak mau mendengar nasihat orang yang 5 orang yang bodoh. Berikanlah padaku minyakmu. Oh, tidak bisa. Kalau diberikan semuanya nggak bisa masuk ke surga, nggak bisa masuk ke perjamuan. Maka dia nggak mau mendengarkan nasihat 5 orang gadis yang bodoh. Tidak mau mendengarkan, tidak mau kompromi, tidak mau menolong mereka karena ini keselamatan. Ya. Dan yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ini saudara, kita jangan duduk bersama orang pencemooh. Orang yang dosa, orang yang suka menyerang, orang yang suka menghancurkan, orang yang suka gosip, orang yang suka fitnah. Jangan sampai kita bersama mereka duduk makan. Kalau duduk makan pasti orang itu pasti akan menabur benih-benih kejahatan, kebencian, iri hati, kepahitan. Benih iblis taburkan semua.
Karena yang mengundang kita adalah orang yang jahat. Orang tidak cinta Tuhan, yang tidak punya Roh Kudus, tidak punya kasih, asalnya kejahatan semua. Yang kita dengar nanti orang ini jahat, ini jahat, ini jahat, ini jahat. Oh, benci mereka, udah tinggalkan mereka, tinggalkan ibadah, nggak usah ibadah. Karena yang mengundang makan kita adalah orang jahat. Yang ditabur jahat juga. Pernah kejadian di gereja lama, ya pengerja juga, ya kan? Dia kalau habis ibadah, naktir orang makan, naktir orang ibadah, kumpulkan makan. Ya kan, makan. Apa dikatakan? Mereka menjelekkan gereja, mereka kompromi untuk menghancurkan gereja. Akhirnya benar terjadi. Mereka ditatir makan, semuanya ikut pergi. Berontak. Gembala kita ditekan habis-habisan. Harus menuruti mereka. Seperti Saul, aku takut kepada rakyatku, maka tidak taat lagi. Sama demikian dulu kita ditekan untuk mengikuti, ya kan, perintah mereka, kemauan mereka, di mana tidak benar sama sekali. Sunuti mereka ya yang punya gereja itu siapa loh? Kalau kita dalam Tuhan ngasih firman, dia itu sekongkol, siap mau ibadah, makan, dikumpulkan, dibayar, rela bayar loh. Orang kalau mau mengumpulkan massa, rela bayar. Itu kayak kampanye. Wah, ditanya kan, pilihlah aku, lagu apa aku, ya kan? Jangan yang lain, ya kan? Lagu siapa aku lupa itu. Ya, jadi saudara, relak itu banyak terjadi yang lalu di gereja lama pun sini, gereja lama. Takdir makan, ya kan? Makan kue tiaw, makan bakso, ya kan? Makan ini, makan itu, ngopi juga. Nggak lama saudara, berontak semua. Mereka tinggalkan kita. Bu, kalau kamu tidak turutin kita punya kemauan, kita semua akan sepakat pergi. Silakan. Ya kan? Jadi kita disetir. Padahal kita kasih kebenaran, firman, hidup yang benar. Ternyata mereka pendosa semua di luar itu. Jangan sampai gara-gara semangkok kacang merah, semangkok kue tiaw, semangkok bakso. Ya. Kita berkumpul, duduk bersama, makan bersama, pencemooh. Yang kalau pencemooh, yang keluar apa saudara? Ya cemoohan. Nanti kalau memang dia masuk neraka pasti. Jangan sampai kita ambil bagian dalam malapetaka. Jangan sampai kita ambil bagian dari hukuman Tuhan. Pergilah dari mereka, dari dia, karena apa di Babel ya, kita Revelation Wahyu. Pergilah dari dia, dari mereka. Karena dosanya sudah menumpuk ke langit. Jangan sampai kau kena malapetaka yang harus ditimbakan oleh dia. Jangan sampai kita menanggung dosa karena kita mendengarkan pencemooh. Mendingan sudah ke gereja lah, dengarkan firman Tuhan. Pak, saya mau kumpul-kumpul makan Pak. Pak bisa panggil ya. Oh, saya kasih firman kan. Ya kan? Saya panggil yang pencemooh, ya ngomong cemooh terus. Kalau saya panggil, Bapak, tapi nggak ada yang udah makan saya selama ini. Nggak ada. Kalau pencemooh dipanggil, datang saudara. Kalau yang manggil cemooh datang semua. Kalau saya panggil nggak datang semua. Kalau datang ibadah nggak mau, jarang. Jadi saudara gini, kita harus lihat siapa yang memanggil kita. Hidupnya gimana? Kerohaniannya gimana? Kalau itu nggak rohani dan tidak punya kasih sama sekali, tidak punya buah roh, jangan mau dipanggil sekalipun itu bakso 3 porsi. Jangan, ya. Tapi yang sukanya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu jam malam. Ya seperti pohon ditanam di aliran sungai yang menghasilkan buahnya pada waktu musimnya dan tidak layu apa saja yang berhasil. Maka saudara, orang-orang itu saya blok. Orang-orang itu bikin saya blok. Saya nggak mau berteman dengan orang yang menyerang Tuhan, menyerang gereja Tuhan. Itu pasti bukan dari Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Tidak ada kasih, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita, tidak ada kebenaran hati. Saya blokin semua. Lebih baik saya blok teman-teman yang tidak dalam Tuhan, yang tidak mau bertobat, daripada bikin kita emosi lah, apa nggak usah. Ya, singkirkan. Jadi saudara, orang demikian kalau kita kumpul mereka, kita seperti benih yang tumbuh di semak duri, tidak akan bertumbuh. You cannot grow here. Kumpul orang-orang fasik, orang-orang cemooh, orang-orang jahat, saudara tidak akan bertumbuh imannya.
Bahkan semakin hari semakin mati. Dan saudara akan ditinggal Roh Kudus. Ya. Kalau kita bersama orang-orang yang rohani, ya, bersama dengan firman Tuhan, persekutuan doa, komsel, gereja, maka kita seperti pohon yang ditanam di air sungai. Ya kan? Tumbuh, menghasilkan buah, ya pada musimnya, tidak layu daunnya. Tidak kenal layu. Segala musim, musim panas, musim kemarau, musim durian pun tetap tumbuh. Karena apa? Ditanam di tepian air. Dan apa yang dibuatnya saja selalu berhasil. Kamu berhasil nggak, hidup saudara? Mau nggak? Yang mau angkat tangan dulu. Ya kan? Mantap. Jauhi pencemooh. Jauhi orang fasik. Jauhilah orang-orang yang berdosa. Tapi bersekutu dengan Tuhan. Ambil waktu untuk Tuhan. Jangan dikira pengerja, pendeta, ya, hamba Tuhan itu punya waktu belum tentu. Tergantung buahnya. Ya, hati-hati saudara ya. Ini ya. Mengapa orang Kristen bisa dipengaruhi oleh roh jahat? Mengapa orang Kristen bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh roh jahat? Jawabannya ada di bawahnya. Karena tidak ada ketaatan pada Tuhan, maka iblis masuk ke dalam hati kita. Yakobus berkata, "Kali tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Kalau kita nggak tunduk pada Allah, kita tidak punya kemampuan untuk melawan iblis. Tunduk kepada Allah, hanya taat akan perintahnya, hidup dalam perdamaian, persatuan, kesatuan, maka berkat-berkat dicurahkan. Tapi kalau kita nggak hidup kesatuan, berantem terus, maka iblis yang mencuri. Tunduk pada Allah, kuasa Allah, firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Ya, maka iblis lari padamu. Kalau kita tunduk pada Allah, hati kita ada firman, ya ada hati burung merpati lambang Roh Kudus, firman, hati kita cerah, putih, ya pakai jubah putih kebenaran, ya kan? Dan iblis akan undur dari kita. Kalau kita Roh Kudus ada, ya kejahatan nggak ada, pergi dari hati kita, ya kan? Tapi kalau kita lihat nih, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Kalau kita berjaga-jaga, setan berkata kepada Yesus, "Aku undur daripadamu karena kau sukses tapi akan menunggu waktu yang baik." Setan akan menyerang umat Tuhan menunggu waktu yang baik. Apa waktu yang baik? Ketika kita nggak berdoa. Ketika kita nggak berdoa, nah waktu yang baik bagi iblis untuk menyerang. Maka waktu setan menguji Yesus sekali, dia undur dari Yesus, dari dia, tapi menunggu waktu yang baik. Ya. Jadi kalau kita tidak berdoa, itulah waktu yang baik bagi setan untuk menyerang, untuk masuk. Jangan biarkan setan menyerang ya. Berjaga berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang nurut tapi daging lemah. Kalau kita nggak berjaga-jaga, tidak berdoa 1 jam, 1 hari, atau baca firman, atau puji Tuhan, maka kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Karena kalau tidak berjaga-jaga, ini dah berjaga-jaga, iblis pergi. Yang kedua, ini nggak berjaga-jaga, mulai ngantuk ini, ya kan? Nggak baca Alkitab, di gereja mulai ngantuk. Ada yang ngantuk di sini, ada yang ngantuk nggak? Ayo, berjaga-jaga loh, jaga-jaga. Tangannya angkat cuma dua-duanya. Oh, berarti gak main HP. Saudara, banyak loh. Kita tuh bangga nama kita banyak di sosmed loh. Di Facebook, di mana, WA, Instagram, macam-macam. Tapi pastikan nama kita tercatat di kehidupan. Wah, dia bangga nama aku di Facebook, Pak. Wah, view-nya banyak, Pak. Subscribe banyak, follow-nya banyak, view-nya banyak, Pak. Bangga. Banggalah kalau nama kita ada di buku kehidupan. Amin ya. Ini mulai ngantuk ini, ya, mulai main HP ini, ya kan? Nggak berdoa, Alkitab ditutup. Yang ini baca Alkitab, ini ditutup, ya kan? Mulai Roh Kudus siap-siap untuk pergi, ya kan? Jangan mulai agak gelap nih kan? Lah ini Roh Kudus mulai mau pergi karena udah lengah, waktu yang tepat bagi iblis mulai masuk. Ini mengaum-ngaum nanti kan? Ya kan? Dia mulai masuk karena dia iblis seperti berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum siap menelannya. Ya kan? Ini iblis sudah siap-siap. Begitu lemah nggak berdoa 1 hari itu juga iblis siap-siap untuk masuk. Siap untuk masuk. Jangan biarkan kita hidup tanpa doa. Bisa nggak kita nggak nafas?
Bisa nggak kita nggak makan? Nggak bisa kan? Makannya banyak 3 kali sehari, 5 kali, makan banyak segunung. Tapi roh kita nggak dikasih makan. Lemes, musuh iblis ditusuk-tusuk, kalah. Ya kan kita kuat tapi namanya. Ini mulai masuk. Yang terakhir, karena sudah nggak baca sama sekali, Roh Kudus pergi. Apa yang menguasai? Kejahatan, iri hati, dengki, roh jahat, las 7 roh jahat yang mematikan. 7 roh yang tidak ngampuni. Banyak sekali. Banyak sekali kemarahan, ya cemburu, iri hati, glutoni, masuk semua itu roh-roh yang tidak bisa diampuni, saudara. Serakah semua, saudara. Ya, pastikan hari ini kita tidak boleh keluar rumah tanpa berdoa dulu. Berdoa, ya. Baca Alkitab, memuji Tuhan, maka kita akan diberkati, saudara, ya. Pada waktu ini seperti tanah yang pada waktu itu menabur bagian benih, ya, penabur nih. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, ya kan? Datanglah burung dan memakan sampai habis. Orang yang tidak punya Roh Kudus, dia akan seperti ke gereja tapi firman itu ditutupi semua. Main HP, pikirannya nanti makan apa, ya kan? Waduh, nanti chatting, ya kan? Main HP, tunggu, ini khotbahnya lama, katanya. Tunggu, aku udah di luar di bawah gereja loh. Bentar lah, ini penjajah ngomong gak kelar-kelar nih. Udah lama nih, tunggu aku di bawah nih. Makanya gelisah. Jadi kalau kita ngomong apapun dia gak dengar. Itu namanya benih yang ditabur di pinggir jalan dimakan burung. Ya kan? Ada lagi yang serius. Ya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, lalu ia menjadi kering dan tidak berakar. Kita senang, semangat, ya kan? Tapi begitu kita karena kita nggak ada disirami benih itu dengan firman Tuhan, dengan doa, ya kan? Akhirnya itu mati. Karena kita mendengar firman, yes, senang, semangat pulang. Tapi kita nggak diairi dengan berdoa, ya baca Alkitab, maka iman itu mati. Enggak tumbuh besar tapi mati. Apa kata firman Tuhan? Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Jadi nanti kalau saudara pulang rumah harus mulai berdoa lagi. Terima kasih firman hari ini. Dan aku mau bertobat baca Alkitab. Ya. Sebagai lagi doa itu di semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Kalau kita percaya Yesus, tapi hanya kita percaya saja, tapi himpitan ekonomi, kerjaan, keuangan, sakit penyakit, diserang orang, dijatuhkan orang, difitnah orang, kita mulai bimbang, goyah. Itu seperti firman yang ditabur di semak duri, ya tumbuh. Karena memang demikian. Orang menabur benih baik, iblis menanam benih yang jahat di sekitar gandum. Setan menanam orang-orang jahat di sekitar kita. Setan memberikan orang-orang jahat, teman-teman yang jahat di sekitar kita. Kalau kita tidak percaya Tuhan, tidak dalam iman sungguh-sungguh, tidak pernah berdoa, maka kita akan dihimpit oleh orang-orang jahat. Diiming-imingi. Ini loh mas. Gak usah punya mas, aku punya mas Budi. Mas Wenli, ya kan? Mas Yosef, ya kan? Jangan, kita sudah punya mas sendiri, ya kan? Ya kan? Jadi jangan mau, ya kan? Sebagian lagi tanah jatuh dalam tanah yang subur, yang baik, lalu berbuah. Apa yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 lipat. Jadi benih yang subur hati kita yang percaya Yesus. Tapi itu pun tumbuhnya nggak sama. Ada 30 kali lipat, 6 kali lipat, 1 kali lipat. Tergantung iman kita. Kita intim Tuhan, semakin intim Tuhan semakin 30. Makin intim lagi 60. Intim lagi kita berbuah 100 kali lipat. Jadi bergantung dari usaha kita menjirami benih itu. Tanah kita subur, kalau kita nggak dikasih air, bantat. Tahu bantat? Ya, saya pernah goreng telur bantat pernah karena apa, minyaknya belum panas, saya kasih sambungkan kok nggak kembang bantat, ya. Jadi bagian jatuh dalam tanah, ya. Jadi kita harus ingat baca firman Tuhan. Saya kebut lagi nih, saudara, ya. Benar-benar aku harus 45 menit selesai, 45 maksimal, ya. Efesus 6 ayat 10 sama 13. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kita bisa melawan iblis, serangan teman-teman kita yang kuasa iblis, hanya dengan kita kuat di dalam Tuhan
dan di dalam kekuatan kuasanya. Apa itu? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat of the scheme of devil. Ini Bu Ida sudah bahkan berapa kali selama seri itu. Masih kita aja bertobat. Masih kita murtad. Itu berarti kita benar-benar mata kita, telinga kita tutupin ya. Kenakan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan nanti melawan iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sekali lagi, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengandalkan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap berdiri dengan firman Tuhan, pedang roh firman Tuhan, sabuk kebenaran firman Tuhan, baju sirah keadilan firman Tuhan, ketopeng keselamatan firman Tuhan, dan selamatkan. Apalagi kasut rela menegakkan Injil kehidupan sejahtera adalah firman Tuhan, damai sejahtera. Semuanya adalah firman Tuhan. Kalau kita punya firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan sanggup melawan iblis. Karena iblis memanahkan tiap hari. Yang dipanah-panah terus. Kita punya iman, punya armor of God, dipanah-panah pada kekecewaan, kebencian, balas dendam, kepahitan. Waduh, ini panah-panah iri hati, cemburu. Ini panah-panah penipu, orang-orang pendusta. Ini semua banyak kita dipanah-panah sama orang-orang. Tapi kita kuat karena kita punya perisai. Perisainya adalah iman kita pada Tuhan. Ya. Kita hidup dunia itu mengerikan, saudara. Lihat ini. Kita hidup dunia. Ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjajah bumi. Tiap hari kita dikelilingi oleh iblis. Maka kita nggak bisa lihat mata kita. Kita berani sekeliling iblis semua. Maka katakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bukan iman yang kecil, iman yang teguh. Ya. Jadi kalau teguh punya iman, sudah hebat tuh. Iman teguh, imannya teguh kan. Ya kan? Pak Teguh ya. Maka orang tuanya pintar tuh kasih nama tuh. Pak Teguh terus tetap berdiri tegak menghadapi segala masalah. Tetap teguh. Waduh. Sampai kapanpun dia tetap Pak Teguh. Waduh. Ya kan, jadi kita orang tua tuh kasih nama bener loh. Ya kan. Zaman dulu nama tuh dahsyat, ajaib. Kata firman Tuhan, nama adalah ajaib. Ya kan. Jangan kasih nama yang enggak. Mana ada nama yang enggak. Kamu kasih nama preman, enggak ada kan? Enggak ada orang tua kasih nama preman. Ya kan? Namanya ya kan Untung. Pak Untung terus kan? Yang itu saudara ya. Jadi kita kasih lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita kalau tiap hari kelilingi setan-setan, tapi kita punya Roh Kudus yang menerangi hati kita, maka ini menyingkir semua. Ini perempuan, dia main HP santai, iblisnya mau menerkam, tapi ada malaikat Tuhan menjaga kita. Kalau kita punya Roh Kudus, Roh Allah, malaikat akan berkemah mengelilingi kita. Itu namanya Mazmur 91 ya, mengelilingi kita. Perlindungan Allah, dalam perlindungan Allah. Kalau kita punya Roh Kudus, ya saudara, pastikan Roh Kudus. Ya. Cepat lagi, ini dua lagi. Efesus 4 ayat 29-30. Satu, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya peroleh kasih karunia. Kita kumpul-kumpul dengarnya kata-kata apa dulu? Ayo, kata-kata apa? Cemooh, kebencian, balas dendam, penyerangan, kepahitan, iri hati. Ya. Jangan sampai keluar dari mulut kita. Dan jangan kita mendengarkan orang-orang yang keluar mulutnya kotor begini. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini hari-hari penyelamatan. Ini hari-hari yang mau datang. Jangan sampai ada keluar perkataan kotor, cemooh, iri hati, dendam, kepahitan. Jangan. Bahkan berkumpul pun jangan sama mereka. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kepertikaian, fitnah adalah dibuang dari antara kamu. Demikian segala kejahatan. Fitnah, kegeraman, kemarahan, pertikaian, kepahitan, fitnah. Itu jangan kita dengar. Jangan kita dengar gara-gara makan sepiring aja dengar. Itu racun udah masuk, racun masuk. Akhirnya kita timbul kepahitan. Musuh menabur benih ilalang. Benih apalagi yang cek-cek.
kepahitan, kebencian, maka benih itu akan tumbuh dalam hati kita. Taburlah hati kita dengan benih firman Tuhan. Maka kita di hari penyelamatan kita akan terangkat. Amsal 6 ayat 19, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, ya kan? Maka ini jangan padamkan Roh Kudusmu. Jangan ini 10 gadis yang 5 biasanya enggak, kan? Jangan matikan Roh Kudusmu. Roh Kudus mati, apinya mati, pergi Roh Kudus. Kita tinggalkan Allah. Roh Kudus bisa meninggalkan kita kalau kita tetap hidup dalam dosa. 6 perkara ini dibenci Tuhan. Jelas, dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, ya. Mata sombong, menyombongkan diri, meninggikan diri. Orang lain tidak ada artinya, nggak dengar nasihat orang lain. Aku nggak mau dengar nasihat orang lain. Yang penting aku benar, orang lain salah. Itu orang sombong. Orang sombong. Maka kalau dikasih nasihat, terima kasih nasihatnya. Nggak suka pun terima kasih, kita lakukan. Tapi kita tetap sombong. Diberi nasihat firman Tuhan nggak mau. Dia paling benar. Dia menyukai hartanya, kekayaannya itu sombong, kebohongan. Lidah dusta. Dusta, dusta terus. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Itu laku, saudara ya. Ya benar kan? Jangan ada dusta di antara kita, ya kan? Ya kan? Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jangan menyerang orang lain. Orang itu benar di hadapan Tuhan, diserang. Kita juga sekongkol, nyerang juga. Terjadi dulu di gereja lama, gereja ini nggak ada. Menyerang orang lain, ya. Yang kakinya segera lari dari menuju kejahatan. Pengennya jahatin orang, nyerang orang terus. Aduh saudara, ini sudah dibenci Tuhan, saudara. Seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, yang menimbulkan ketengkaran saudara, ini memecah belah antara saudara. Ini jelas dibenci Tuhan, kekejian bagi Tuhan. Nggak mungkin ada Roh Kudus, nggak mungkin ada Roh Kudus. Hati-hati saudara memilih teman, hati-hati memilih teman, hati-hati memilih lingkungan. Ya, ciri orang yang telah ditinggalkan Roh Kudus ini, dengarkan baik-baik. Ya, sebelum kita selesai. Ya, ciri-ciri orang yang telah ditinggalkan Roh Kudus. Pertama, kehilangan ketertarikan akan hal-hal rohani. Saudara kalau gelisah di gereja, gelisah terus, ya jam terus, HP terus, pikiran jam macam terus. Wah itu namanya udah kehilangan kerohanian. Kalau kita sosmed berjam-jam, tangannya nggak gerak, sampai tangannya bengkak, nggak kerasa kan. Tapi baca Alkitab baru semenit udah ngantuk. Kita baca Alkitab semenit atau berdoa semenit, itu berjuang keras. Sebenarnya saja, tapi kalau main sosmed patah gini. Tidur pun gini. Ke WC pun gini. Makan suami istrinya gini. Aduh saudara, itu menjadi berhala. Tapi kalau doa 1 menit saja, aduh untuk Tuhan aku sambil tidur ya Tuhan. Kan sama juga Tuhan dengar. Tidur mau duduk sama Tuhan. Kita nggak ada sikap doa. Coba saudara, doa saja semenit harus berjuang mati-matian. Kayak struggle banget main HP. Itu ciri orang satu. Kedua, kehilangan iman kekristenan. Dia nggak punya iman. Hidupnya hanya logika. Nggak punya iman. Susah sedikit kalau orang lain. Susah sedikit cari dukun. Susah sedikit kita pokoknya nggak ada iman sama sekali. Nggak ada iman. Itu ciri orang nggak ada Roh Kudus. Kehilangan pengertian akan firman Tuhan. Apalagi mengerti, baca kagak. Ada firman Tuhan kita ajarkan bila khotbah, orang bawanya nggak ngerti aja. Dibikin ngantuk lah, apalah. Itu orang yang sudah ada Roh Kudus, nggak suka firman, nggak mengerti firman, ditutupin. 4, tidak lagi hidup dalam kebenaran. Ini tidak ada lagi hidup dalam kebenaran. Hidupnya selalu berbohong, berdusta, dugem, gemerlap, mencari kemuliaan, mencari pujian, mencari like, view yang banyak di sosmed. Itu jelas itu tidak ada Roh Kudus. Menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Egois. Orang yang egois tidak memperhatikan. Kita boleh, kita perhatikan sini boleh. Dan juga memperhatikan orang lain. Kita memperhatikan orang lain itu lebih baik, saudara. Yesus ngomong apa? Aku datang untuk dilayani, untuk melayani. Kalau dilayani itu untuk Yesus, tapi melayani itu orang lain. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, kita mau dilayani, tantang gitu. Waduh, kalau
Saudara kayak nggak bisa mati aja. Ingat kita bisa mati, Om. Kehilangan kepekaan akan dosa. Dia dosa pun nggak kerasa itu dosa. Karena udah dia bagian dari dosa. Mau dukem, mau menipu orang, membohongi orang, mau sombong. Itu bagi dia tuh biasa. Biasalah Pak nipu. Biasalah Pak bohong dikit-dikit nggak apa-apa. Bohong rohani. Udahlah Pak dosa putih. Mana ada dosa putih? Itu udah biasa. Karena dia udah nggak peka lagi dosa karena apa? Udah hidupnya dalam dosa. Kalau kita baca firman Tuhan, rajin ibadah, dengan Tuhan, kita bohong gitu nggak masalah loh. Kalau kita bohong gitu itu berarti kamu bohong loh. Itu Roh Kudus berkata terus, kamu jangan bohong, itu bohong. Ya kan? Jadi jangan ajarin anak kita bohong. Kalau nanti dicari orang bilang aja mama pergi ya. Pak, tadi mama bilang kalau dicari orang kata mama bilang pergi. Mama udah ada tapi justru bilang pergi. Anaknya jujur. Ya kan? Jangan bohong ya. Mulai berjalan dalam kedagingan, kompromi dengan dunia. Orang yang Roh Kudus cinta dengan teman-temannya dunia. Teman-temannya orang fasik, teman-temannya yang tidak cinta ibadah, teman-teman yang tidak kenal Yesus. Karena dia nggak punya Roh Kudus, karena dia jadi bagian dari mereka. Ya, tidak mempedulikan lagi tentang keselamatan. Oh, dia bilang, nggak apa-apa lah, orang mati aja. Dia lupa kalau mati itu adalah awal hidup yang kekal. Mau di neraka, mau di surga. Jadi mati itu bukan kesudahan. Tetapi mati adalah awal dari hidup yang akan datang. Untuk kekekalan. Dia tidak lagi bodoh amat tentang keselamatan. Penting happy. Teman-teman happy. Tapi dia nggak lupa. Happy-nya berbuat dosa. Dia lupakan keselamatan. Tidak lagi menyukai pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Gelisah. Kalau pelayanan gelisah. Isinya marah-marah terus. Nggak tahan. Tapi kalau dugem seneng-seneng terus. Kalau tamasya seneng terus. Tapi kalau jajak pelayanan, marah-marah. Itu kita tidak Tuhan. Harusnya terima kasih. Nah kalau kita dipanggil Pak Yosep, doakan teman saya sakit. Semangat. Ya kan? Jangan selalu Pak makan semangat. Enggak. Makan juga semangat juga ya kan? Tapi yang penting kalau kita ada pelayanan berangkat dulu. Pokoknya kita harus mencintai pelayanan. Ya. Maka sudah bersyukur kalau ditunjuk sebagai pelayan Tuhan. Itu kesempatan kita membuktikan pada Tuhan, ya kan? Tidak lagi pelayanan bagi ke gereja, isinya tuh bawaannya marah terus, ya. Yang terakhir dalam 47-50. Tapi di sadis ada beberapa orang yang tidak menyebarkan pakaiannya. Mereka berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka telah layak untuk itu. Dan sebagai pemenang, ia akan dikenakan pakaian putih, pakaian kebenaran yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan. Nama kita bisa dihapus dari kitab kehidupan. Artinya Roh Kudus bisa pergi dari kita. Ya kan? Melainkan aku akan mengakui namanya di atas di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaknya yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat. Roh Kudus mengatakan sendiri pada jemaat. Ya, kalau engkau ya hidup dalam kebenaran, berpakaian putih bagi kebenaran, maka nama kita tidak akan dihapus. Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, hidup dalam dunia, dipimpin oleh dunia, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan mencoret nama kita. Namanya si A, Akyong. Kamu menyolong ikan, menyolong apa? Bohong terus dicoret. Kamu bertobat, menipu terus, berbohong terus, namamu dicoret. Ya kan? Mazmur Daud, Tuhan siapakah yang boleh menumpang dalam silakan musik siap. Kemahmu, siapa yang boleh diam di dalam gunung kudusmu? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, itu yang masuk ke gunung kudus, ya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak berbuat jahat, yang tidak menabur kejahatan, ya, apalagi yang tidak menimpakan celah kepada orang tetangganya, yang tidak mencela, tidak memusuhi orang, tidak memaki-maki orang, yang memandang hina orang tersingkir, ya, yang tidak memandang hina, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, ya, kita ada janji lakukan, rugi pun lakukan, ada janji, ya, yang tidak mau menjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya.
Maka hari ini kita jatuh dalam dosa, WL siap. Kita harus berkata, Tuhan ampuni aku. Jangan ambil rohku daripadamu. Ambil Tuhan. Aku dosa, aku bertobat. Seperti Daud berkata, jangan tinggalkanlah aku. Rohmu tetap ada padaku. Jangan ambil rohmu Tuhan. Karena rohmu adalah segala-galanya. Rohmu adalah keselamatan, kebenaran, sukacita dan sejahtera. Jangan ambil rohku. Amin saudara.